Aye. Ya, masih di Dulbar Ngulik, tempat nguliknya paling asik, gaya asik. Asik. Oke, kita kali ini coba bahas lagi tentang pencemaran Kali Bekasi yang diduga dilakukan oleh 3 perusahaan di Kabupaten Bogor. Warga Kota Bekasi yang merasakan dampaknya menjadi korban limbah di Kali Bekasi. Bahkan sampai ada desas-desus bahwa Wali Kota Bekasi harus tanggung jawab. Gimana itu? Tanggung jawab. Kita kulik. Oke, dari pernyataan beberapa pihak, beberapa warga, mungkin banyak ya, nggak tahu juga kita. Sampai ada tayang di berita online bahwa Wali Kota Bekasi harus tanggung jawab. Hal ini juga menjadi pembicaraan kalangan atas, pihak-pihak yang memahami dan yang terkait. Ini ada keterangan dari Bappenas dan Pak Sony Sumarsono langsung mewawancarainya. Coba kita simak dulu. Baik, saudara sekalian, terkait dengan kasus Kali Bekasi yang tercemar dan kemudian beberapa tudingan seolah menjadi tanggung jawab Wali Kota Bekasi secara penuh, sebenarnya hal ini juga tidak tepat. Nah, karena itu kita wawancara dengan Pak Rudi. Pak Rudi ini adalah peneliti utama Bappenas yang memiliki pengalaman terkait dengan Sungai Citarum, harum dengan pola yang hari ini kita nilai berhasil. Sekarang bagaimana, Rudi? Mungkin ada pendapat, pandangan, komentar terkait dengan pencemaran Kali Bekasi ini dan dikaitkan dengan tanggung jawab seorang Wali Kota Bekasi. Silakan. Terima kasih. Jadi sungai itu adalah tidak bisa ditangani sepotong-sepotong. Sungai harus ditangani dari hulu sampai hilir. Dan untuk itu pemerintah sudah membentuk balai pengelola sungai di semua wilayah sungai-sungai besar. Mungkin akan lebih tepat kalau Sungai Bekasi ini diperlakukan dengan program seperti Citarum Harum menjadi Sungai Bekasi Harum, apapun namanya lah. Dan ini memerlukan koordinasi di tingkat pusat. Nah, tugas pemerintah Bekasi adalah menjamin bagaimana kualitas air bersih yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Bekasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Instrumen atau unit yang paling tepat adalah PDAM. Jadi PDAM harus diberi tugas memastikan bahwa dengan sumber air baku yang sekarang mungkin agak tercemar, itu dengan teknologi yang sudah ada bisa ditingkatkan kualitasnya, disaring polusinya, sehingga begitu sampai ke rumah tangga sudah terjamin kualitasnya. Untuk pencemaran kalinya sendiri, pemerintah Bekasi tidak bisa melaksanakan sendiri, dan itu bukan tugas pokok fungsinya, tapi harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan lembaga-lembaga di pusat. Dan ini ya perlu dukungan semua pihak. Ini juga selain memerlukan kesadaran dari masyarakat, juga harus ada tindakan tegas. Artinya law enforcement harus betul-betul ditegakkan dari hulunya sampai hilirnya. Mungkin tidak hanya tanggung jawab pemerintah Bekasi, tapi secara umum adalah tanggung jawab semua pihak. Karena sungai ini mengalir lintas provinsi, semua pemerintah daerah yang dialir sungai itu harus duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan ini. Termasuk dengan swasta yang kebetulan perusahaannya mencemari kali ini. Itu tugas KLHK untuk menertibkan. Artinya dia harus memasang alat-alat yang sekarang dipasang di kanan kiri pabrik-pabrik yang mencemari Citarum, dipasang alat itu sehingga kita punya bukti sah bahwa pada jam sekian terjadi pencemaran dengan melebihi ambang batas sekian. Nah, itu langsung diambil tindakan oleh pihak kepolisian dan pihak-pihak penegak hukum yang lain, Pak. Berarti Wali Kota Bekasi tanggung jawab penuhnya pada upaya menjamin kualitas air minum yang diproduksi melalui PDAM Kota Bekasi. Langkah baiknya kalau ke depan untuk air bersih ya harus disalurkan lewat pipa-pipa yang sudah dijamin kebersihan dari hulu, sehingga disalurkan ke masing-masing wilayahnya sudah kualitasnya lebih terjamin lagi. Jadi tadi
keterangan dari Jadi keterangan dari Pak Arifin Rudianto selaku perencana ahli utama dari Bappenas menceritakan bahwa tanggung jawab ini bukan tanggung jawab Wali Kota Bekasi, karena memang permasalahannya ada di Kabupaten Bogor, wilayah lain. Kota Bekasi adalah menjadi korban. Kata Pak Arifin Rudianto tadi bahwa semua persoalan harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Ini juga ada keterangan dari Kepala Dinas LH Kota Bekasi. Simak. Ya, terkait dengan pencemaran Kali Cilengsi, saya sebutnya, karena Kali Bekasi itu merupakan sebagai dampak adanya dari dua pertemuan kali yang ada di Jawa Barat ini. Yang pertama adalah di pertemuan Kali Cikeas, kemudian di Kali Cilengsi, sehingga menjadi satu. Pada posisi hilirnya itu namanya Kali Bekasi. Jadi sebetulnya pencemaran yang ada adalah merupakan pencemaran pada di hulunya Sungai Cilengsi, sehingga berdampaklah terhadap Kali Bekasi yang saat sekarang kondisinya sudah mulai kembali menghitam dan berbau. Pada tanggal 24 kemarin itu di Bendung Prisdo kembali lagi terjadi kondisi airnya sudah mulai berubah menjadi kehitaman dan berbau. Nah, sampai dengan saat sekarang pada posisi tanggal 25, 26, 27 itu air Kali Bekasi sudah berubah menjadi hijau kembali. Namun pada saat sekarang tanggal 28 Agustus kita jumpai lagi Kali Bekasi pada posisi di Bendung Prisdo sudah berubah menjadi kehitaman dan berbau. Ini merupakan dampak dari hulu Cilengsi, ya, di mana di Jembatan Kanadian, di Jembatan Cikuda itu sudah kita jumpai sumber-sumber pencemarnya ada di sana. Adapun langkah-langkah dari pemerintah Kota Bekasi yang pertama adalah melakukan terus pemantauan terkait dengan kondisi air yang mengalir posisi di Curug Parigi sampai dengan Bendung Prisdo. Lanjut juga kemudian kita ambil langkah-langkah melakukan koordinasi, karena sebagaimana kita tahu ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu adalah pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah. Kali Cilengsi maupun Kali Cikeas merupakan kewenangan dasnya itu ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan di Kali Bekasi itu merupakan kewenangan dari BWSCC. Jadi pada dasarnya ada dua wilayah ini yang kita tidak memasuki ranah kewenangan terkait dengan kondisi yang ada di Kali Bekasi maupun Kali Cikeas maupun di Kali Cilengsi itu. Ketika kewenangannya ada di Provinsi Jawa Barat, otomatis kami akan melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan beberapa temuan-temuan yang kami lakukan akibat dampaknya kondisi perubahan air dari coklat kemudian menjadi kehitaman yang diindikasikan terjadinya ada sumber pencemaran. Karena biar bagaimanapun yang rugi adalah pada posisi di hilir. Ada 61.000 pelanggan Kota Bekasi yang akan berpengaruh terkait dengan dampaknya pencemaran yang terjadi di Kali Cilengsi. Saat ini perjuangan kami membangun Kota Bekasi menjadi semakin keren dalam aksi. Tantangan akan kami hadapi dengan inovasi dan kreasi. Bersama ridho ilahi, kami maju tanpa henti. Aye, lengkap. Informasi dari Dinas LH juga lengkap. Tadi dari Bappenas, Pak Sony Sumarsono juga sudah menegaskan bahwa bukan tanggung jawab Wali Kota Bekasi. Kulikan kita juga bersama dengan PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi. Direktur utamanya mengatakan dan menjelaskan tentang air bersih, karena dampak ini menimbulkan sulitnya air bersih. Warga merasakan sulit gara-gara pencemaran Kali Bekasi itu. Ini keterangan lengkap dari PDAM Tirta Patriot bagaimana menanggulangi air bersih dan rencana-rencananya. Simak. Kondisi air baku kita alhamdulillah per hari ini jam ini kita sudah bisa ngolah. Setelah hampir kurang lebih 10 jam kita nggak bisa ngolah karena air baku kita tercemar oleh limbah yang diduga sumbernya dari Kali Cilengsi di Kabupaten Bogor. Dan sekarang posisinya kita ngolah sudah hampir di 400 LPS, artinya sudah mendekati normal.
dan kemudian kita sudah supply ke pelanggan kita dengan tekanan kita sudah di 3 bar dan sebentar lagi naik di 3,5 bar dan insya Allah akan berangsur-angsur normal. Namun memang di kami yang di spam di Teluk Buyung ini itu ada sekitar hampir kurang lebih 40.000, sisanya itu masih dilayani air curahnya itu dari PDAM Tirta Bagasasi melalui cabang Pondok Ungu dan Babelan 1. Kita sama-sama tahu Kali Bekasi itu syarat dengan limbah, maka kita mengusulkan untuk pindah air baku ke Kalimalang atau Tarum Barat. Alhamdulillah pada minggu yang lalu, tepatnya hari Rabu, saya didampingi oleh GMP JT2 Pak John Rico, didampingin oleh Direksi Bagasasi Pak Joni, Pak Dirtek, dan juga saya didampingi langsung juga oleh Direktur Teknis saya Pak Cecep itu datang ke BBWS Citarum di Bandung. Dan alhamdulillah waktu itu diterima oleh Pak Jaya selaku Kabid dan kita disambut baik oleh teman-teman BWS. Hasil pertemuan waktu itu bahwa kita diminta untuk membuat surat resmi dan hari ini alhamdulillah sudah saya tanda tangan. Insya Allah besok suratnya langsung kita akan bawa ke BBWS Citarum di Bandung. Kalau misalkan kita diizinkan oleh BBWS untuk ngambil air baku melalui Kalimalang atau Tarum Barat itu, insya Allah bahwa kita akan membuat yang namanya saluran tertutup melalui pipa pengantar. Jadi nanti di sebelah sana Kalimalang melalui saluran Palanta, nanti akan kita tarik pipa besar kurang lebih diameter 800. Nanti dari saluran Palanta langsung kita tarik langsung ke ujung inti kita yang ada di spam Teluk Buyung atau di kantor kita. Panjangnya kurang lebih 2,2 km dan itu memang hampir tiap tahun kita ini di Tirta Patriot kalau bicara rekomendasi dari BPKP maupun hasil audit kinerja BPK, yaitu kita agar memperbaiki kualitas air baku karena memang yang namanya Kali Bekasi itu sebenarnya kurang cocok untuk dijadikan sebagai bahan air baku bagi PDAM. Karena clue PDAM sebenarnya ke air minum, bukan sekedar bersih. Upaya kita untuk bisa memindahkan ke Kalimalang itu sebenarnya bahwa kita sama-sama tahu Kalimalang itu kualitas nomor 1 yang kalau kita olah di kita, insya Allah di reservoir kita yang pertama itu kita sudah bisa minum dari situ. Teman-teman di Pertek sedang menyusun gambarnya sekaligus membuat DED-nya. Nanti kalau sudah jadi, nanti kita akan sampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah, tentunya melalui Wali Kota Bekasi. Karena apapun itu pasti akan berdampak kepada anggaran, dan itu anggarannya tidak sedikit. Alhamdulillah pemerintah daerah, Wali Kota sudah membackup kita penuh bagaimana merealisasikan proses pelaksanaan pengembangan di PSN 1. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di tahun depan. Sehingga tahun depan kalau ini terrealisasi maka dipastikan tidak ada lagi gangguan layanan dari aspek air baku. Oke, sudah jelas semua secara lengkap kita sajikan bahwa penyakit yang sebenarnya ada di Kabupaten Bogor, 3 perusahaan yang diduga kuat membuang limbah di sampah, membuang limbah di Kali Cilengsi yang menyebabkan Kali Bekasi juga ikut tercemar dan warga Kota Bekasi kekurangan air bersih. Jadi nggak ada tuh tanggung jawab Wali Kota Bekasi bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab 3 perusahaan itu maksudnya. Dan Kota Bekasi bersama Dinas LH Jawa Barat sedang menggodok itu untuk bagaimana solusinya. Dulbar Mania, kita hanya menyajikan, kalian menilai. Assalamualaikum. Aye.